jumpa lagi di channel Buya Family bersama saya Fajria. Ya, kali ini kita akan kembali membaca buku kitab. Nah, buku artinya kitab ya. Terjemah Bulughul Maram karya Hasan Bandung. Melanjutkan yang kemarin, artinya kita akan bahas lagi tentang wudhu. Bagaimana cara Nabi Muhammad Rasulullah SAW berwudhu? Kita baca berikutnya ya. Let's go. Sambungkan ke halaman berapa ya? 50 di hadis ke 52. Anil Mughirati bin Syu'bah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyati wa alal imamati wal khuffain akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwudu dan mengusap di ubun-ubun dari atas sorban dan 2 sarung kaki. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Maksudnya atau keterangannya adalah pertama tentang mengusap sarung kaki waktu berwudu, lihat hadis-hadis nanti yang ke 63 sampai 71. Kemudian menurut hadis tersebut, nah hadis ke 37 hingga 41 dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap kepala seluruhnya dan pernah mengusap sebagian dari kepala beserta mengusap sorban. Tetapi tidak ada satupun yang menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap sebagian saja dari kepala. Kemudian hadis ke-53, An Jabiri ibnu Abdillah fi sifati hajjin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, soalnya apa ini? Abda'u bima bada Allahu, akhrajahun Nasa'i hakaza bilafzil amr wa huwa inda Muslimin bilafzil khobar. Artinya dari Jabir bin Abdillah tentang sifat haji Nabi SAW telah bersabda Rasulullah SAW, tetap sallallahu alaihi wasallam ya, mulailah dengan apa yang Allah telah memulainya. Dikeluarkan dia oleh An-Nasai demikian dengan lafaz perintah, dan hadis itu di sisi Muslim dengan lafaz kabar atau kayak keterangan ya, pengumuman. Artinya di dalam Quran tentang sa'i, Allah sebut safa lebih dahulu daripada marwah. Lantaran itu Rasulullah SAW perintah umatnya supaya mulai sa'i dari safa. Di sisi Muslim dengan istilah lafaz kabar itu maksudnya bahwa hadis itu juga menurut riwayat Muslim tidak dengan lafaz perintah mulailah, tetapi dengan lafaz kabar, yaitu aku akan mulai atau kami akan mulai ya. Yang ketiga, pengarang membawakan hadis tersebut di sini adalah dengan maksud supaya kita memperhatikan tertib yang tersebut di dalam Quran, yakni mendahulukan cuci muka, lalu cuci tangan, lantas usap kepala, lalu cuci kaki, yakni dengan usap kepala lalu cuci tangan sampai siku, umpamanya lebih dahulu daripada cuci muka begitu. Jangan sampai kaki dulu baru cuci tangan ya. Kemudian sekarang ke hadis 54. Kemudian hadis ke-54, wa anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa aw darul ma'a ala mirfaqai akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Dan daripadanya yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW apabila berwudu mengedarkan air atas 2 sikunya. Dikeluarkan dia oleh Daraqutni dengan isnad yang lemah. Tapi sebenarnya walaupun lemah hampir sama tadi di hadis ke 40 berapa ya. Jadi dengan melebihkan air di atas alam ya, hadis ke-49 kemarin ya. Kemudian cara lanjutkan hadis ke-55, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkuris maullahi alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif.
Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak sah wudu bagi seorang yang tidak menyebut nama Allah pada permulaannya. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dengan isnad yang lemah. Wa Tirmizi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'idin nahwu. Qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Dan bagi Tirmizi dari Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id seperti itu juga, berkata Ahmad, tidak sabit di tentang itu sesuatu hadis. Keterangannya, kata ahli hadis, ada banyak riwayat tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan wudu. Walaupun masing-masingnya lemah, tetapi lantaran yang satu menguatkan yang lainnya, maka kita percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada membaca Bismillah di permulaan berwudu. Ya. Kemudian di hadis 57, an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madoti wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talhah bin Musarrif, dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata, saya lihat Rasulullah SAW pisahkan antara berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan isnad yang lemah. Kemudian 58, karena masih berhubung kita masih terus bacain ya. An Ali fi sifatil wudu'i summa tamadmado sallallahu alaihi wasallam wastansyara salasa yumadbidu wa yastanshiru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ali tentang sifat wudu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan membersihkan hidung 3 kali, yaitu ia berkumur dan membersihkan hidung dari tangannya yang ia ambil air dengannya. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Nasai. Kemudian hadis 59, sabit susah ya. An Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'i summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famad mado wastansyaqa min kaffin wahidah yaf'alu zalika salasa muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, kemudian Nabi SAW masukkan tangannya lalu berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung dari satu tangan. Ia berbuat demikian 3 kali. Muttafaqun alaih. Artinya benar ya. Keterangannya ialah dengan sekali menciduk air, Nabi SAW gunakan separuhnya buat berkumur dan separuhnya ia teruskan ke hidung, yakni untuk mencuci mulut dan hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gunakan 2 cidukan. Ya, kalau gayungnya seperti zaman sekarang sebenarnya cukup 1 gayung, kumur-kumur 3 kali gitu ya. Pasti ada sisa air, nah itu buat dihirupkan ke hidung ya, cukup pastilah. Dan hadis ke-60 untuk saat ini yang terakhir. Apa itu ya? An Anasin qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu zufri lam yusibuhul ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'ak. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ya, artinya dari Anas ia berkata, Nabi SAW melihat seorang yang di kakinya tidak kena air sebesar kuku. Lalu ia bersabda, kembali dan baguskanlah wudumu. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Ya, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan yang belum subscribe ya. Dadah.